محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadratul Muhtaramin, para bapak alim, para bapak kiai, dan guru-guru saya, yaitu Pak Ustadz Imam Sujai, Pak Ustadz Mudzaffar Baidawi, Pak Ustadz Sulaihuddin Wahid, Sulaihuddin, yang saya hormati, teman-teman sekalian juga yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan sekaligus diberikan kesempatan bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia sampai yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua tidak bosan-bosan melantunkan sholawat. Tujuannya supaya kita besok di yaumul qiyamah dapat pertolongan beliau. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya kalau bukan karena Pak Ustadz Agus yang merekomendasikan untuk maju di depan sini, saya tolak, karena beliau yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk melatih teman-teman sampai sudah saya katakan bisa. Karena ternyata mukul ini kalau kita pandang gampang, nggak gampang. Jadi berkat perjuangan Pak Ustadz Agus, kadang walaupun hujan dipanggil teman-teman, beliau tetap hadir. Makanya apa untuk balasan saya? Sebenarnya saya kurang pantas bapak-bapak dan teman-teman untuk ngomong di depan bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Tapi di sini kita ngobrol santai ya, dialog aja. Istilahnya jangan dikatakan ceramah. Apalagi saya mohon jangan disyuting, nanti di-share, malu saya. Karena ini dialog. Temanya kan ngopi. Ngobrol perkara iman terasa asik. Mudah-mudahan sampai kapanpun, dimanapun, kita obrolannya ngopi kalau bisa ya. Ini hashtagnya sudah ngopi, ngobrol bareng. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, sedikit saya mengobati galau kepada teman-teman sekalian. Mungkin masih ada yang galau ya. Apa obat galau itu? Allah itu maha membolak-balikkan hati manusia
Jadi Allah itu lebih mudah membolak-balikkan hati manusia daripada kita membolak-balikkan telapak tangan. Kira-kira susahkah kita membolak-balikkan telapak tangan? Kalau nggak stroke kan mudah, kalau nggak diborgol. Jadi Allah lebih dari itu teman-teman sekalian. Makanya malam Sabtu ini mungkin teman-teman sekalian punya banyak rencana. Ada yang mau nongkrong di kafe, di tempat kopi Itali atau kopi Brasil. Tapi karena Allah sudah membalikkan hati untuk hal-hal kebaikan, maka teman-teman sekalian bisa ngumpul di sini. Makanya jangan pesimis teman-teman yang masih jomblo. Ada yang masih jomblo ya? Jadi Allah itu kalau sudah membolak-balikkan hati, insya Allah berkat sholawat ini. Karena Allah itu maha membolak-balikkan hati. Kalau urusan rezeki itu kecil, wong Allah itu ngopeni wong sak donya gregemetan. Tahu nggih gregemetan? Tahu ya? Apa yang ada di muka bumi ini namanya gregemetan. Itu Allah ngasih rezeki, nggak ada yang kelaparan, apalagi cuma mau nyari jodoh teman-teman sekalian atau mau memberikan rezeki. Karena banyak teman-teman yang datang ke rumah saya ini yang dibahas itu biasanya 2, ada lagi 3 biasanya, tapi 3 itu termasuk yang sudah darurat. Yang pertama biasanya masalah rezeki yang dibahas itu sampai malam kadang tamu saya ini. Ya sering saya utarakan seperti itu. Udah optimis saja, jangan galau. Yang kedua biasanya jodoh juga. Anak saya sudah sekian kok belum dapat jodoh. Kadang langsung teman-teman yang datang itu. Ada lagi yang ketiga penyakit. Saya ini sudah sakit lama Pak, belum disembuhkan. Jadi kita optimis, yakin bahwa Allah itu maha segala-galanya. Makanya obat galau itu adalah kembali kepada Allah. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang saya hormati, saya setelah dikabari oleh Ustadz Agus dan sempat saya membuka status, ya ini yang saya tunggu-tunggu, anak-anak muda punya hashtag status diisi dengan ngopi, tapi bukan ngopi pahit, ngopi ya, bukan, ngopi itu di belakang. Jadi saya sudah bangga sekali. Ini hashtag anak-anak muda ini harus kita dukung, kita support. Kalau bisa anak-anak muda yang ada di Gunung Putih ini gimana caranya kita gerakkan lagi supaya full. Tidak harus di Langgar Al-Huda. Pokoknya kita ini antara kampung A, kampung B ini kita saudara. Jangan sampai ada sekat bahwa kiai kampung A, kiai kampung B nanti ada perseteruan apa akhirnya nggak rukun. Jangan sampai. Nanti bisa di lapangan Krido Bantol kalau musimnya baik, musimnya cerah, bisa untuk kita sering dengar bahwa mohon maaf kita tidak menyinggung calon-calon itu biasanya kan kampanye. Nah masa kita ini calon surga nggak kampanye juga, nanti getun ya. Kita ini calon penghuni surga semuanya kan, penasihat kita harus mengkampanyekan itu bahwa surga nanti di sana itu begini kan, banyak penjelasan bahwa ada susu di surga itu putihnya melebihi susu yang ada di Indonesia yang paling putih. Tapi susu yang kita minum loh ya, bukan susu yang lain. Nanti sudah kayak ngeres-ngeres gitu yang masih jomblo. Terus midadarinya, masya Allah, penjelasan midadari itu supaya kita punya semangat ibadah seperti itu kita jelaskan.
Jangan kita takut-takuti aja. Ada orang ke musola, ke masjid, kita takut-takuti. Wah, ini kalau habis sholat wiridan ini fasik ini. Ya malah kita takut-takuti. Sholawat ini bid'ah, tidak dianjurkan oleh Rasulullah, masuk neraka ya. Siapa yang mau sholawat kalau begitu caranya? Jadi kita kasih semangat. Bidadari itu kalau di surga dalam kisah di Duratun Nasihin, Pak Ustaz Muzaffar bisa menjelaskan lebih lanjut. Itu ototnya aja dilihat dari jauh itu kelihatan. Saking beningnya tembus pandang. Maka surga itu mahal harganya teman-teman. Gak semudah itu. Gak semudah yang kita bayangkan. Setelah kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu syahadatnya pas mau sunat sama nikah aja. Sudah pede, oh aku masuk surga. Jangan. Mahal harganya. Jadi kita harus mempunyai hashtag yang untuk menyemangati teman-teman dan menyemangati diri kita untuk supaya kita rajin ibadah tujuannya. Itu untuk mukadimah. Selanjutnya saya dimohon untuk sedikit menjelaskan tentang sholawat supaya saya tidak dikatakan ngarang sendiri. Saya bawa kitabnya karena saya juga takut, karena namanya lidah itu lebih tajam, melesetnya maksudnya. Jadi kalau kita bawa kitab ini sudah ada rujukan yang pasti, makanya saya bawakan supaya teman-teman lebih percaya, bukan hanya mitos bahwa sholawat itu begini-begini. Ini langsung kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anin nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, annahu qala, Kanjeng Nabi Muhammad ngendikan, atani Jibrilu wa Israfilu wa Izrailu wa Mikailu alaihi salatu wassalam. Faqala Jibril, atani Jibrilu, Jibril datang menghadap Rasulullah, wa Israfilu, dan malaikat Israfil, wa Izrailu, dan malaikat Izrail, wa Mikailu, dan malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Faqala Jibrilu, maka malaikat Jibril ngendikan, ya Rasulullah, man shalla alaika asra marratin ana akhidum biyadih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang bersolawat kepadamu 10 kali, maka aku, ini aku malaikat ya, akan menggandeng tangannya sampai masuk surga, melewati wat siratal mustaqim sampai masuk surga. 10 kali saja. Ini bukan main-main teman-teman dan bapak-bapak. Ini malaikat ibarat bahasa halusnya sowan kepada Rasulullah, mengabarkan bahwa umatmu atau siapa orang yang mau bersolawat 10 kali, maka malaikat akan menggandeng, yaitu malaikat Jibril tugasnya menggandeng kita melewati wat siratal mustaqim sampai masuk ke dalam surga. Karena apa kok digandeng malaikat? Kalau kita kupas wat siratal mustaqim itu teman-teman tidak mudah kita melewati, karena dijelaskan bahwa tajamnya tidak ada sebanding tajam samurai yang ada di dunia. Dan diibaratkan kalau zaman saya masih kecil itu rambut pinoro pitu, atau rambut satu dibagi menjadi 7. Itu saking kecilnya jembatan Siratal Mustaqim itu.
Maka kalau kita nggak digandeng malaikat, mengandalkan kepedean kita bahwa kita sudah syahadat 1 kali, 2 kali, atau sudah sholat, mohon maaf sholatnya ya mungkin masih bolong-bolong kayak saya juga, apa bisa kita andalkan melewati waktu yang segitu kecilnya? Maka ditunjang kita dengan rajin bersholawat. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang saya hormati, dulu ada di Kabupaten Trenggalek itu pertemuan ulama se-Kabupaten Trenggalek, itu dialog tentang sholawat. Ini kisah zaman saya masih muda dulu, sempat saya ikuti. Semua kiai-kiai punya sholawat sendiri-sendiri, karena sholawat ini banyak sekali. Mungkin teman-teman sudah kenal, ada sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat apa kemarin tuh di Tilkuluk itu apa namanya, penyembuh, sholawat burudah, macam-macam sholawat itu berebut. Ada kiai yang bilang yang paling baik adalah sholawat nariyah, ada yang paling baik sholawat munjiat, ada yang bilang sholawat yang paling baik sholawat Ibrahimi. Singkatnya, ada salah satu kiai yang paling alim, yaitu di zaman itu Mbah Dahnan, insya Allah yang dari mungkin pernah di pesantren Kamulan itu pernah sudah ketemu dengan beliau. Itu datang paling belakangan. Sudah istilahnya kiai itu kayak bertengkar, tapi namanya kiai ustadz kalau bertengkar enggak kayak kita ya. Bertengkar tapi nanti jadi rahmat. Kalau kita ini kadang bertengkar jadi laknat loh. Habis bertengkar 3 hari tidak teguran. Kadang karena sekarang musim ini kalau mengolok lewat ini nggak malu, nggak sungkan, jadi semaunya ngolok. Bully kalau sekarang ya namanya. Nah itu kiai apa dibully lewat HP. Hati-hati ya, bisa membawa ke neraka, bisa juga membawa ke surga. Tapi lebih besar membawa ke neraka kalau kita nggak hati-hati pakai HP. Sekarang bukan mulutmu harimau, adalah jari-jarimu adalah harimau. Kita kembali ke cerita tadi. Setelah kiai-kiai berseteru dengan keampuhan sholawat-sholawat yang diamalkan masing-masing kiai yang ada di Trenggalek zaman dulu, ternyata ada salah satu kiai yang paling sepuh, yaitu mengatakan sholawat yang paling afdol, paling utama adalah sholawat yang ada di dalam sholat. Itu kiai lainnya masih protes, kan tidak ada. Apa ada kiai sholawat yang di dalam sholat? Ternyata namanya bukan itu, cuma supaya kiai itu bingung, kiai yang lain itu bingung. Yaitu sholat Ibrahimi. Sholat Ibrahimi itu kan yang kita biasa di at-tahiyat, itu yang paling afdol. Makanya teman-teman sekalian, selain kita mengamalkan sholawat ini, monggo kita mengamalkan sholawat yang paling afdol. Kita nggak mikir ternyata kalau kita mau sholat 5 waktu, kita jelas sudah sholawat berapa kali? 5 kali. Insya Allah sudah digandeng malaikat tangan kita. Makanya nggak usah ngoyo-ngoyo. Apa ngoyo-ngoyo? Keburu-buru begini-begini begitu. Yang penting kita jaga sholat, sudah termasuk kita nanti digandeng malaikat Jibril. Makanya sholat itu sangat ditekankan, karena di dalam sholat itu salah satunya ada yang afdolnya seperti itu dan penjelasannya seperti ini. Ya kalau kita nggak sholat, boro-boro mau baca sholawat, ya mudah-mudahan teman-teman ini bisa istiqomah. Allahumma amin. Karena Allah itu membolak-balikkan hati manusia.
yang awalnya nggak mau lama-lama, kalau kita kumpulannya seperti ini mau, nggak apa-apa, sholat bolong-bolong dulu, yang penting waktunya sholat. Tapi jangan bolong terus ya. Kita lanjutkan penjelasan. Wa qala Mikailu, dan malaikat Mikail ngendikan, ana askihi min haudik, nanti akan aku beri minum air dari telaganya Rasulullah. Masya Allah. Jadi air sungainya Rasulullah nggak sembarangan, di dalam surga sudah ini. Jadi nggak ada banding sungai yang indah di Indonesia ini, mungkin di dunia ini. Kadang kita takjub itu sama makhluk, bukan sama Allah. Teman-teman hashtagnya dirubah ya, kalau takjub itu harus sama Allah, jangan sama ciptaannya. Kadang kita dengar itu, teman-teman dari mana itu, dari Bero yang di tempat rekreasi itu, mana itu, Kakaban atau apa, saya dengar itu begini, Masya Allah, indahnya sungainya, kura-kuranya. Harusnya kan memuji Allah dulu, jangan makhluknya dipuji, itu yang lebih pas. Jadi besok nggak seperti itu, lebih dari itu indahnya telaga di dalam surga. Kalau kita mau sholawat 10 kali saja, maka selain digandeng oleh malaikat masuk surga, malaikat Mikail itu memberi air minum dari telaganya Rasulullah. Wa qala Israfilu, dan malaikat Israfil mengendikan, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Saya akan sujud kepada Allah, atau aku malaikat Israfil ini, aku akan sujud kepada Allah, tidak akan mengangkat kepalaku, sehingga Allah memberikan ampun kepada umatmu yang bersolawat 10 kali tadi. Masya Allah, pengorbanan malaikat Israfil. Apa kalau dengar begini kira-kira kita mau sholawat males? Insya Allah tidak ya. Semangat sholawat. Jadi hashtag di HP itu kalau bisa sholawat, status di sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kirim. Ada lagi yang sholawat apa lewat status, boleh kita kasih apa namanya, di pinggirnya itu kayak kaligrafi, bunga-bunga, boleh, supaya kelihatan indah tulisan sholawat yang kita share itu. Insya Allah dapat pahala. Setiap punya buku yang masih sekolah, tolong ditulisi sholawat. Yang punya kitab ditulisi sholawat. Sebelum tulisan sholawat itu hilang, maka dosa-dosa kita diampuni dan kita mendapat syafaat Rasul di dunia maupun di akhirat. Di dunia dapat keberkahannya, insya Allah di akhirat dapat syafaatnya. Insya Allah kalau semua anak-anak muda hashtagnya seperti itu, gak ada kejahatan. Jadi di HP isinya tentang iman, sholawat, keberkahan sholawat. Jadi malaikat Israfil tidak mau mengangkat kepalanya, sehingga orang yang membaca sholawat itu belum diampuni dosanya oleh Allah. Apa kira-kira penjelasan ini sebagian teman-teman gak percaya? Silahkan cari dalil yang di lain. Kayaknya masih ada yang ragu. Enggak Ustaz, sholawat enggak diperintah Nabi, takut saya mau melantunkan sholawat. Karena ibadahnya ada dua. Ibadah ini ada yang pakai syarat dan rukun, ada yang mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Allah memerintahkan itu
Tidak ada pasti harus begini-begini, itu namanya mutlak. Terserah. Yang penting tidak menyimpang. Contoh kita suruh sedekah. Bentuknya kayak apa enggak jelasan di situ. Yang penting sedekah. Walaupun dibentuk bojeng wedi ya boleh. Dibentuk kalau dulu namanya golong-gono, yang nasi dibunder-bunder dikasih kacang, namanya dulu segorowotan, ada airnya. Itu sebenarnya simbol aja, itu boleh-boleh aja karena airnya di tempat itu untuk cuci tangan, nanti kacangnya yang dibilang segorowotan itu untuk lauk makan golong-gono itu. Ya itu kan supaya menarik aja kita sedekah. Boleh. Kalau saya membolehkan itu. Yang penting niatnya sedekah, bukan untuk yang lain. Seperti itu. Jadi ibadah itu seperti itu. Seperti sholawat seperti itu. Sholawat itu tidak ada paten harus begini-begini, terserah teman-teman mau melantunkan sholawat. Yang penting tidak menyimpang dari syar'i tuntunan sholawat. Kalau sholawat sambil joget-joget ya kurang pas ya, sambil egolan, apalagi buka aurat ya, mohon maaf, apalagi cewek atau perempuan melantunkan sholawat badat sambil kayak gitulah. Kita kalau melihat ngeres gitu. Seperti zikir, teman-teman sekalian, zikir itu enggak ada pasti harus zikir itu begini, enggak. Kita habis sholat zikir terserah mau zikir apa, yang penting zikir ingat kepada Allah. Mau astagfirullah 1000 kali boleh, siapa yang enggak boleh kan? Kan yang pakai surut dan rukun itu, syarat dan rukun adalah sholatnya. Habis salam sudah, terserah teman-teman mau zikir sampai kapan. Jangan sampai kita malas zikir. Sudah sholatnya bolong-bolong, mohon maaf, sholat 1 minggu 1 kali di masjid, habis itu sudah nggak mau zikir lagi. Kapan kita ibadah? Nah, kalau orang yang sudah khawasil khawas, walaupun tidak zikir habis sholat, sambil bekerja, sambil jalan, sambil tertawa, itu sudah hatinya zikir terus seperti mursyid-mursyid tarekat. Kalau seperti kita ini kira-kira bisa nggak? Iya, belum bisa. Mudah-mudahan untuk latihan supaya kita bisa zikir secara istiqomah, latihannya kita habis sholat zikir, habis sholat sholawatan, habis sholat mudzakarah, berkumpul. Zaman Nabi kan seperti ini, habis sholat itu langsung kumpul. Nah, karena di masjid itu kadang nggak ada teman ngumpul, saya ngumpul di rumah sama keluarga. Ya kita baca 1 hadis 2 hadis. Insya Allah pasti seperti guru kita ini Pak Ustadz Sujain. Metode ini yang sangat luar biasa. Ini memang menunjukkan dakwah Nabi seperti itu. Habis sholat itu ada halakoh kecil. Kita kalau yang sudah umroh di Madinah itu begitu. Habis sholat ada halakoh kecil-kecil. Saya sudah mengikuti pas umroh itu. Seperti itu teman Nabi. Jadi ilmu itu kalau kita enggak kita gali, kita kaji terus, hidayah itu enggak akan nyampe kepada kita. Jangan menunggu ya, hidayah itu harus kita cari. Jangan menunggu hidayah. Ustaz, saya ini belum dapat hidayah, jadi saya masih begini. Ya seperti ini, kita ngumpul. Ada majelis di mana, kita ikut. Insya Allah Allah memberi hidayah. Apa hidayahnya? Kita mau ibadah itu ringan, dan kita senang ibadah itu asik sebenarnya kalau sudah kita merasa senang. Apalagi bangun malam teman-teman, monggo ini hashtag kita bangun malam ya, bangun malam tapi bukan hanya ke kamar mandi aja, buang hajat langsung tidur lagi. Insya Allah dipaksa, obatnya dipaksa itu. Walaupun masih muda-muda, teman-teman yang masih sekolah itu cita-citanya masih tinggi, ayo bangun malam, munajat malam.
sholat 2 rakaat. Kalau saking ngantuknya sholat 2 rakaat cukup, kita berdoa pada Allah, tidur lagi. Kita lanjutkan teman-teman. Wa qala Israilu, dan malaikat Israil ngendikan, ana aqbitu ruhahu kama qabatu arwahal anbiya'i alaihi salatu wassalam. Saya tidak akan menjabut nyawa seseorang yang baca sholawat 10 kali sebelum Allah memberikan keringanan rohnya dicabut seperti roh-roh para malaikat, para anbiya wal mursalin. Masya Allah, ini keberkahan sholawat 10 kali. Jadi malaikat Israil, siapa penjabut nyawa itu? Masih ingat? Malaikat Israil, namanya aja sudah Masya Allah menggetarkan ya, Israil. Itu tidak akan menjabut nyawa kita yang melantunkan sholawat 10 kali sebelum Allah memberi keringanan nyawa keluar itu seperti roh-rohnya para anbiya wal mursalin. Dikira mati itu enak teman-teman, karena sampai mati itu ya nggak enak, ya sakit. Makanya di sini ada penjelasan bahwa orang habis sakaratul maut itu, habis meninggal itu seperti dibacok pedang yang paling tajam. Berapa kali? 70 kali atau 99 kali. Ya, sakitnya. Makanya berkah sholawat, insya Allah kita diringankan, nggak sakit insya Allah. Seperti rohnya para anbiya wal mursalin keluarnya, gitu. Karena saya sering itu suruh nunggu orang yang nazak itu berapa kali saya di sini sudah, mungkin ada 15 kali lebih. Jadi kita melayat orang meninggal, kita sering mandiin, bahkan mengantar ke kubur. Kita jangan sampai cuma ikut-ikut, itu harus punya ibroh bahwa seperti ini nanti saya, apa sama saya, apa bekal saya, harus begitu terus. Kita renungi setiap saat, setiap kita ingat kita renungi. Apalagi teman-teman kalau ada orang nazak, kita bisa melihat dari awal proses sampai akhir. Masya Allah, kita sebenarnya tidak berani mau maksiat pada Allah, itu tidak berani. Tapi karena nafsu kita, kadang kita lupa seperti itu. Saya sendiri masih banyak lupa. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian dan khususnya saya sendiri dijaga oleh Allah, bisa menjauh sejauh-jauhnya dari maksiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin teman-teman dan bapak-bapak sekalian, karena ini kayaknya sudah terlalu lama ya saya, nanti semakin ngalor ngidul, semakin gak karuan. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas penyampaian yang mungkin masih kurang bisa dipahami atau kurang pas, bahkan menyinggung teman-teman sekalian. Niat saya untuk membangun, memotivasi supaya teman-teman bisa bermajelis, bisa bersolawat bersama-sama. Mudah-mudahan kita dibolak-balikkan oleh Allah hati menjadi yang terbaik, yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.